Halo semua, perkenalkan nama saya Fani Damayanti, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai prinsip ekonomi yang ke-10, yaitu Society faces a short-run trade-off between inflation and employment, atau masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Nah, dari trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran, apa sih pengertian dari trade-off? Trade-off itu adalah keadaan di mana kita harus membuat keputusan terhadap dua hal atau lebih yang menjadi pilihan kita. Nah, inflasi tersendiri itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, keadaan ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara arus masuk dan keluar uang maupun barang. Nah, di inflasi itu terdapat penyebab-penyebab inflasi. Yang pertama yaitu tingginya peredaran uang di masyarakat. Tingginya peredaran uang di masyarakat ini disebabkan oleh jumlah barang tetap, sedangkan uang yang beredar itu meningkat 2 kali lipat. Nah, hal ini membuat para pedagang menaikkan harga barang dan terjadilah inflasi. Nah, yang kedua yaitu meningkatnya biaya produksi. Biasanya peningkatan biaya produksi itu dikarenakan mengikuti kondisi peningkatan harga barang dan bahan baku serta upah tenaga kerja. Nah, sehingga hal tersebut mengakibatkan terjadinya inflasi. Yang ketiga yaitu meningkatnya permintaan. Kondisi dari meningkatnya permintaan ini terjadi ketika permintaan barang dan jasa itu naik, namun stok atau suplai barang itu terbatas, sehingga mengakibatkan terjadi lonjakan pada harga. Nah, pengangguran itu dapat diistilahkan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan, orang yang tidak bekerja, dan orang yang sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, jadi apa sih hubungan jangka pendek antara inflasi dan pengangguran? Nah, ini didasarkan pada asumsi bahwa inflasi itu merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan. Nah, dengan naiknya permintaan, maka sesuai dengan teori permintaan bahwa kalau misalkan permintaan naik, maka harga juga akan naik. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan video yang berkaitan dengan masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Pengangguran dapat menyebabkan adanya kerugian output yang hanya diseimbangi oleh sedikitnya waktu dan dapat dinikmati oleh pengangguran di pihak lain. Pengangguran bersifat tidak sukarela, begitu juga dengan inflasi. Inflasi yang terjadi tidak dapat diselesaikan secara sempurna, mengakibatkan perindustrian kembali di antar sektor. Inflasi yang tidak diharapkan menguntungkan para debitur moneter dan merugikan para kreditor moneter. Adanya kurva Phillips ini menggambarkan trade-off antara tingkat inflasi dan pengangguran. Kurva ini menunjukkan kombinasi nilai persentasi, perubahan umpan, nominal dengan persentasi pengangguran yang terjadi. Seluruh negara di dunia menginginkan tingkat pengangguran yang rendah dibarengi dengan tingkat inflasi yang rendah. Namun kenyataannya tidak terjadi, maka yang terjadi tingkat inflasi yang tinggi. Sebaliknya, jika dihadapkan pada tingkat inflasi yang rendah, maka tingkat pengangguran akan meningkat. Pemerintah sudah berniat untuk menurunkan tingkat pengangguran yang harus menanggung kenaikan tingkat inflasi di dalam perekonomian nasional. Berikut ini merupakan cuplikan video dari orang-orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Pemirsa, sebuah video amatir karyawan sebuah pusat perbelanjaan yang menangis karena terkena PHK viral di media sosial. Merebaknya virus corona atau COVID-19 yang menekan penjualan memaksa manajemen menutup secara permanen pusat perbelanjaan yang berada di Depok, Jawa Barat itu. Ya Allah. Video tangisan karyawan karena pemutusan hubungan kerja di PT Ramayana Lestari Sentosa yang berlokasi di Plaza Depok, Jawa Barat, viral di media sosial. Video itu berisikan sejumlah karyawan berseragam merah muda abu saling berpelukan dan menangis. Penyebab PHK lantaran merebaknya virus corona COVID-19 yang menekan penjualan gerai tersebut hingga memaksa manajemen menutup secara permanen pusat perbelanjaan di Plaza Depok itu.
Kak, maafin ya. Toko Ramayana Depok akan tutup selamanya, tutup total. Dengan status pekerjanya di PHK sepihak. Makanya terjadilah video itu yang kita semua tidak menyangka bahwa keputusan manajemen itu terlalu cepat. Jumlah pekerja yang di PHK mencapai 300 orang, di mana 120 diantaranya adalah karyawan tetap dan sisanya pekerja supplier dan tenan. Kini, para karyawan yang menjadi korban PHK berupaya untuk mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One, mengabarkan. Diketahui sudah mulai kesulitan dan merumahkan puluhan ribu karyawannya tanpa memberikan bayaran. Bahkan ada lebih dari 16.000 pekerja yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dikutip dari tribunnews.com, dari data Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, hingga Sabtu 4 April 2020, ada sebanyak 88.835 pekerja atau buruh yang telah melaporkan terdampak COVID-19. Lebih detail, dampak corona di Jakarta telah membuat 11.104 perusahaan mengalami kesulitan. Hasilnya sebanyak 72.770 orang pekerja dirumahkan tanpa mendapatkan bayaran. Sebanyak 16.065 orang bahkan mendapatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Karyawan yang terdampak COVID-19 tersebut juga diminta mengisi formulir sebagai pekerja yang terdampak COVID-19. Nantinya data tersebut akan menjadi acuan untuk bisa mendapatkan insentif dari pemerintah pusat. Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah pusat dalam percepatan dan memperluas implementasi program Kartu Prakerja melalui pelatihan keterampilan kerja dan pemberian insentif kepada para pekerja yang di PHK dan pekerja yang dirumahkan tapi tak diupah. Sembari berkaca-kaca, Dewi Hartati mengisahkan kondisinya. Ibu dua anak ini adalah satu dari ratusan ribu pekerja informal yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat pandemi corona. Sebulan sudah ia menganggur, hanya bertahan dengan sisa gaji yang tak seberapa. Saya juga bingung mau cerita gimana, soalnya kan itu cuma ada sisa gaji saya aja, itu dibuat makan sehari-hari bapak saya sama anak saya juga. Terus ya untungnya ada bantuan kayak ngasih sembako gitu, ya bisa buat nutupin makan gitu. Sebagai tulang punggung keluarga, Dewi harus memenuhi kebutuhan kedua anaknya dan ayahnya yang tengah sakit. Tanggung jawabnya semakin berat karena ia tak memiliki simpanan dan sulit mencari pekerjaan alternatif. Kini, Dewi hanya bergantung pada janji insentif pemerintah melalui skema Kartu Prakerja. Ya, saya ikut program prakerja itu, saya baca-baca, terus saya ikut. Awalnya saya gagal, tapi saya nyoba terus kan. Terus akhirnya bisa saya ikut pelatihan. Terus alhamdulillahnya
saya udah dapat sertifikat, tinggal nunggu insentifnya keluar aja. Tapi nunggunya sih paling katanya sih saya baca seminggu sih 7 hari. Berbagai skema dilakukan pemerintah untuk mencegah meluasnya PHK. Stimulus ekonomi bagi perusahaan hingga insentif melalui kartu prakerja pun digadang-gadang mampu meringankan mereka yang terdampak PHK. Berbagai paket stimulus ekonomi ini diberikan kepada perusahaan yang memiliki komitmen untuk tidak melakukan PHK. Beragam jurus menekan gelombang PHK ini tampaknya tak berjalan mulus. Angka pekerja atau buruh yang di PHK masih terus bertambah. Data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020 menyebut lebih dari 2 juta pekerja dari 116.000 perusahaan dirumahkan dan di PHK selama pandemi corona. Pekerja di sektor usaha mikro, kecil dan menengah menjadi kelompok yang paling terdampak. Miladia Rahma, Kurnia Yuniarwan, Jakarta.